Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus makin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, mari urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Jemaat dikasih Tuhan, satu kali Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Ya, saat kembali mereka memberi laporan. Mereka senang sekali. "Tuhan, setan-setan takluk demi nama-Mu loh. Ya, saat kami berdoa, ya, mengusir setan-setan, dia takluk kepada kami demi nama-Mu." Mereka bangga sekali, mereka senang sekali. Yesus menjawab, "Ya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Bahkan dia katakan, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu." Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jangan diartikan harafiah ya. Bukan ular sungguhan diinjak terus kalajengking. Bukan seperti itu dimaksud. Ini bicara tentang kuasa, kuasa kegelapan. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Jadi Tuhan memberikan satu kekuatan atau kuasa kepada murid-murid. Nah, sesungguhnya kuasa yang sama diberikan juga kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara juga punya kuasa untuk mengusir setan loh. Ya, karena firman Tuhan yang mengatakan, ya, tanda-tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Nah, jadi artinya kuasa itu ada dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi Tuhan Yesus sudah mengingatkan, jangan kamu bersukacita karena kamu bisa mengusir setan. Jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu sudah takluk. Bukan itu, ya. Bukan karena wah hebat jadi sakti dong, ya. Setan-setan takluk demi nama Yesus loh. Ketika aku berdoa setannya pergi loh, takut loh. Ya, kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan kita semua juga punya kuasa yang sama. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, bersukacitalah bukan karena itu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Wah, ini yang terpenting. Apa gunanya bisa mengusir setan tetapi nama kita tidak ada dalam daftar ya orang-orang yang diselamatkan. Makanya satu kali di akhir
pelayanan Yesus ya sebelum itu ya. Nanti ada dikatakan bahwa di akhir zaman ada orang yang berseru-seru ya. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Tuh. Jadi mau mengusir setan demi nama Yesus, karena Yesus memang nama di atas segala nama. Setan pasti takut. Takut loh. Tetapi yang lebih penting bagi kita, jangan karena kuasa-kuasa yang luar biasa yang diberikan Tuhan itu sehingga kita baru sukacita. Ada yang lebih besar dari itu semua, yaitu apa? Keselamatan. Namamu terdaftar di surga. Ini satu kebahagiaan. Kita harus bersukacita karena itu. Sehingga mari wartakan keselamatan kepada semua orang. Sehingga mereka supaya nama mereka juga ada terdaftar di surga. Keluarga kita, orang tua mungkin yang belum kenal Tuhan, anak, saudara, pak ade bude kita yang belum kenal Tuhan, kasihan mereka. Mereka juga perlu untuk mendengari tentang Yesus. Ya, supaya mereka, nama mereka juga terdaftar di surga. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Melebihi dari setiap kuasa untuk mengusir setan. Ya, bukan berarti tidak perlu ya, perlu. Ya, ngusir setan, ya kita punya kuasa untuk itu. Menginjak ular dan kalajengking, ya kita punya kuasa untuk itu. Tetapi sukacita yang terbesar adalah ketika nama kita ada terdaftar di surga. Mari jemaat dikasih Tuhan, yang di samping kita mungkin juga berdoa, ngusir setan, peperangan, rohani dan sebagainya. Satu hal yang gak kalah penting, beritakan kabar baik. Beritakan Injil keselamatan. Supaya orang-orang yang kita kasihi, nama mereka juga ada terdaftar di surga. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita sekarang beroleh keselamatan. Dan nama kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah terdaftar di surga. Wah, luar biasa kan? Kita harus bersukacita dengan hal itu. Dan setelah itu, bagikan sukacita untuk orang lain. Juga supaya mereka juga mengalami hal yang sama. Nama yang terdaftar di surga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita. Kami percaya nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Nama kami tertulis di surga. Sehingga jaminan keselamatan itu pasti atas setiap kami. Orang-orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah ini menjadi sukacita terbesar bagi kami. Karena kami sudah mendapat jaminan keselamatan. Selebihnya juga Tuhan, biarlah kami juga berbagi kebahagiaan sukacita. Supaya orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, mereka pun juga mengenal Engkau dan nama mereka juga tercantum di surga. Dan kami juga percaya Engkau berikan kuasa kepada kami untuk mengusir setan, menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Dengan tujuan supaya kami bisa membebaskan mereka yang terbelenggu oleh si iblis. Dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami selalu dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.